Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya, kawan-kawanku? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa mari kita bersolawat ya, supaya kegiatan kita kegiatan ini mendapatkan berkah dari sholawat itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Dan perlu diperhatikan, teman-teman pasti sudah tahu ya, saya tadi memperlihatkan triplek yang dilapisi lem seperti ini, lalu dilapisi kain. Kalau teman-teman mungkin masih belum tahu proses pembuatan papanya, kurang lebih seperti ini ya. Dan saya himbaukan kepada teman-teman, sekali lagi saya memberi himbauan kepada teman-teman, jikalau melihat video ini jangan di skip, supaya apa, teman-teman itu tahu penjelasan dari saya, sharing dari saya ya. Saya tekankan itu, jangan di skip ya. Lanjut ke pembahasan, ini sudah masuk ke proses penulisan ya. Mungkin saya dan juga sangat menyarankan kepada teman-teman yang notabene seperti saya masih pemula, selalu menggunakan pola atau sering disebut dengan mal kaligrafi ya. Itu sangat-sangat membantu supaya tulisan teman-teman itu rapi dan siap bersaing. Bersaing dengan siapa bang? Tentunya bersaing dengan mereka-mereka yang sudah dulu menekuni dan terjun lebih lama di bidang kaligrafi dari lem tembak. Karena apa? Tentunya mereka yang sudah terjun duluan, mereka lebih mahir. Jadi bagi yang mau menekuni atau menerjuni kaligrafi ini yang nantinya mungkin dijadikan bisnis, silakan. Mau dijadikan hiburan, dipersilakan. Tapi tentunya harus berani bersaing dengan karya yang lebih baik. Bukan saling menjatuhkan, tapi saling membuat karya terobosan yang lebih baik dan lebih bagus. Dan saya sarankan kepada teman-teman, sekali lagi, saya tidak bermaksud untuk menggurui kalian semuanya. Saya tekankan lagi, saya tidak mau menggurui, tidak bermaksud menggurui teman-teman, kawan-kawanku semuanya. Saya hanya ingin sharing saja pengalaman saya yang selama ini saya tekuni dan selama ini saya jalankan, kurang lebih seperti ini. Dan teman-teman mungkin yang berkenan untuk subscribe channel saya, like video ini, silakan di subscribe. Sekali lagi, saya tidak juga mengharuskan ataupun mewajibkan subscribe, hanya saja yang berkenan saja silakan subscribe. Dan cukup saja ambil hal positifnya, jangan sampai ambil hal negatifnya. Tapi saya rasa saya ini tidak bisa apa-apa, jadi saya lebih mengedepankan tontonan ini cukup hiburan saja ya. Karena saya pun nggak punya ilmu apa-apa, ini hanya sekedar hiburan ya. Jadi mohon dimaklumi ketika penjelasan itu pun sedikit ngelantur ya. Ya anggap saja ini hiburan. Saya tekankan ini adalah hiburan ya. Mulai detik ini saya tentukan, saya jadikan tontonan ini bukanlah sharing ya, tapi hiburan. Mulai video ini ya, ini adalah hiburan saja. Jika nanti ada hal positifnya silahkan diambil, kalau tidak ya ini hanyalah hiburan saja. Dan mungkin teman-teman yang mungkin belum tahu, saya menggunakan alat berapa watt seperti biasa. Mungkin teman-teman yang sudah mengikuti sudah tahu ya, saya menggunakan ukuran 60 watt. Sekali lagi 60 watt. Dan dibantu dengan pewarna yaitu namanya plastik Prada. Dan saya pribadi siap memberikan pelayanan terhadap teman-teman dan kawan-kawanku semuanya. Apabila yang mau pesan tulisan jenis apa, ukurannya berapa, maupun resepnya ya, ini
Saya tidak pelit ya, saya akan berbagi resep pun akan menjual resepnya. Tidak menjual, tapi bila teman-teman ingin menekuni ini tentunya kan harus mempunyai bahannya. Dan saya pastikan dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya, banyak teman-teman yang menekuni kaligrafi ini ketika sudah melihat video ini mereka langsung beli. Tidak istilahnya ya basa-basi dulu lah, tanya-tanya. Silakan, itu ada IG, Facebook, nomor WA saya cantumkan di deskripsi. Silakan dihubungi. Kebanyakan pengalaman yang sudah teman-teman itu langsung beli tapi belinya salah. Karena apa? Karena banyak jenisnya, mulai dari alat tembaknya itu ada yang 60 watt, 40 watt maupun yang lebih tinggi lagi ada. Dan jenis isinya yang paling fatal ini isinya. Karena banyak merek tentunya saya pun bergonta-ganti. Mulai dari merek A, B, C sampai dengan D, ada yang mendukung ataupun yang sangat-sangat tidak mendukung. Dan saya pribadi menjual, dan saya pastikan, saya jamin persis seperti saya yang digunakan di dalam untuk menulis tulisan di dalam video ini, di dalam hiburan ini ya. Jadi saya menjual yang sudah saya pakai untuk membuat pesanan lah, untuk membuat ini video inilah, untuk berbagai karya lah, beramal karya lah. Dan saya pastikan saya lebih mengedepankan amanah yang penting saling memberi konfirmasi, saling memberi informasi. Silakan ada WA, Instagram maupun Facebook. Bisa dalam komentar, insya Allah nanti saya akan membalas komentar teman-teman semuanya. Alangkah lebih baiknya bisa lewat WhatsApp ya. Dan saya tidak membatasi maupun anak-anak, laki-laki, perempuan, bapak-bapak, om-om, tante-tante yang ingin menekuni maupun yang ingin membeli maupun yang cukup bertanya-tanya, silakan. Insya Allah saya akan membalas. Asalkan dengan catatan masih selingkup pertanyaan kaligrafi dari lem tembak. Dan saya ucapkan sekali lagi, ini adalah hiburan. Sekali lagi, ini adalah hiburan. Saya tidak akan bermaksud untuk menggurui teman-teman ya. Ini adalah hiburan ya. Silakan diambil positifnya dan tinggal negatifnya. Dan saya pribadi memohon maaf apabila kata-kata saya mungkin banyak yang kurang pas maupun tidak tepat, ataupun bahkan menyakiti hati teman-teman semuanya. Karena saya pribadi pun masih proses belajar ya. Belajar apa ya? Belajar semuanya lah. Ya, kita masuk ke pembahasan ini. Kita sudah masuk ke dalam tulisan Muhammad, yang nantinya endingnya tulisan ini adalah cuplikan dari suatu ayat Al-Quran ya. Dan saya tekankan ya, saya pribadi ini ada kesalahan saat menulis. Kesalahan apa bang? Baik, tentunya yang kita tulis sebagaimana tulisan Arab itu kebanyakan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis maupun sholawat. Dan tentunya tidak seperti halnya menulis biasa ya. Kesalahan saya ini saat menulis itu papanya tidak diletakkan di lebih atas daripada ketika saya duduk. Istilahnya tidak menghormati ayat Al-Quran ya. Kurang lebih seperti itu. Alangkah baiknya nanti jika teman-teman saat menulis itu diletakkan lebih atas daripada pantat kita ataupun kaki kita. Minimal ditaruh di atas di atas toples gitu, nanti biar lebih tinggi. Untuk biasanya emang saya letakkan di atas toples, cuma ini lupa. Jadi tolong dimaklumin, tolong dimaafkan ya teman-teman. Silakan dukung saja. Kalau tidak mau mendukung ya tidak apa-apa ya, yang cukup berkenan saja.
Yang penting jangan diambil negatifnya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kembali lagi ke pembahasan tulisan kaligrafi dari lem tembak. Saya tekankan bila teman-teman menulis itu usahakan sebelum masuk ke tahap proses pewarnaan ditunggu sampai kering terlebih dahulu tulisannya. Jikalau tidak, saya pastikan itu akan hancur dan itu tentunya sangat-sangat fatal sekali. Dan tentunya bisa jadi kesalahan yang kecil semua pun ikut salah. Karena bisa dikatakan ini adalah satu kali gores, satu kali tembak harus jadi. Kurang lebih seperti itu. Ini hasilnya di bagian akhir. Ini masih banyak benang-benangnya ya. Saya juga masih seperti itulah, masih sama dengan sampean-sampean panjenengan sedoyo. Biarkan saja nanti untuk proses pembersihannya di bagian terakhir. Ini masuk ke tahap proses pewarnaan. Disikat seperti ini. Saya dibantu dengan sikat semir sepatu ya. Pelan-pelan saja, takutnya nanti mengelupas tulisannya. Kalau sudah dipindah, ditarik, dipindah. Nah, seperti ini, tarik, dipindah. Terus diulangi sampai beberapa kali dan pastikan tulisan itu sudah terpenuhi warnanya. Kalau belum, terus diulang-ulang, digeser plastiknya sampai dengan rata tentunya. Ini kalau sudah jadi nanti mungkin kalau sudah dipinggir itu akan semakin bagus. Nanti di bagian ornamen saya akan memberi warna silver. Untuk tulisan nanti warna gold. Ini tinggal masuk ke proses pewarnaan bagian pinggir atau sering disebut dengan ornamen kaligrafi. Tentunya masih sama, yaitu pelan-pelan saja. Dan kalau belum merata dilepas, diulangi, tempelkan, ulangi seperti itu terus menerus ya. Hingga benar-benar merata. Dan pastikan ini saya tekankan lagi, kalau saat membuat pola itu jangan membuat kapur. Saya menyarankan pengalaman saya. Kalau sudah terbiasa dengan kapur silakan. Saya pribadi tidak menggunakan kapur, tapi saya menggunakan pensil. Karena apa? Setahu saya, sepengalaman saya, kalau pakai kapur, kalau tidak bisa membersihkan nanti akan membuat seperti kotor ya. Jadi percikan kapur itu meninggalkan serbuk-serbuk putih yang membuat kainnya itu menjadi putih, dan untuk dibersihkan itu juga susah. Jadi itu mengganggu lah, membuat istilahnya yang tadinya bersih akhirnya tidak kelihatan bersih. Dan tentunya ini belum dibersihkan ya, bersihkan dari pinggir-pinggir, dari bersihkan warna. Jadi pewarna itu mengeluarkan percikan ketika disikat ya. Jadi memang itu harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum dibingkai. Kurang lebih seperti itu. Dan nanti kalau sudah jadi, sudah dikasih warna, kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini belum dibingkai ya. Saya tekankan ini belum dibingkai. Ini kalau dilihat dari arah depan, kalau belum dibingkai itu terlihat seperti biasa. Tapi kalau nanti dilihat dari sisi kanan kiri maupun setelah dibingkai, nanti akan benar-benar terlihat 3D ya. Dan tentunya kalau terkena sinar cahaya tentunya akan mengkilap dan tentunya akan terlihat elegan dan tentunya mewah. Ini saya coba cari gambar dari bagian atas ya. Jadi benar-benar timbul. Kurang lebih seperti ini ya. Oke, cukup demikian video dari saya. Mohon maaf apabila ada perkataan ataupun tulisannya ini salah, karena ini adalah sebuah hiburan dan jangan diambil hati ya. Silakan ambil positifnya dan buang jauh-jauh negatifnya. Demikian dari saya, beramal karya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.